Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pagelaran, yang terhormat Ibu Irianti Pujawanti selaku Ketua Pelaksanaan Praktek Kerja Industri tahun 2021, yang terhormat Bapak Jenny Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan SMKN 1 Pagelaran. Yang saya cintai dan saya hormati guru-guru beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya M. Alfi Irwansyah dari kelas 11 TPHH 2 yang bertempat PKL di Sekolah SMKN 1 Pagelaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri yang berjudul Proyek Pembibitan Tanaman Sengon. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pembangunan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar. Fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun satu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Dalam makalah ini saya akan memperkenalkan apa saja kegiatan yang ada dalam persemaian atau pembuatan persemaian pada pohon sengon. 1. Persiapan persemaian. 2. Kebutuhan alat. 3. Penaburan benih. 4. Penyapihan bibit. 5. Pemeliharaan bibit. 6. Angkutan bibit. Cara pembuatan persemaian. 1. Lokasi persemaian dekat dengan lokasi penanaman atau jalan angkutan. 2. Lapangan harus datar. 3. Mudah dengan media persemaian. 4. Dekat dengan sumber air. 5. Keadaan lingkungan baik, sirkulasi udara lancar dan sinar matahari dapat masuk ke permukaan tanah untuk mengurangi kerusakan bibit, issuta dan jamur. 6. Posisi dengan sapih utara selatan. 7. Dekat dengan tenaga kerja. Kegiatan persiapan lapangan. 1. Persiapan lahan. 2. Pembuatan bedengan. 3. Pembuatan media bedeng sapi. 4. Penaburan. 5. Overspin. 6. Pemeliharaan tanaman. Penaburan benih. Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh persentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk tergeras yang berkualitas. Bahan dan alat yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. 1. Benih. 2. Bedeng tabur, bedeng kecambah. 3. Media tabur, campuran pasir dan tanah. 4. Peralatan penyiraman.
5. Tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 km antar larikan dengan kedalaman kira-kira 2 cm. Usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk. Setelah kecambah berumur 7 atau 10 hari, maka kecambah siap untuk dilakukan penyapihan bibit. Penyapihan atau pembiraan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapi adalah yang berkualitas baik, segar dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media menjadi gembur sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Pemeliharaan bibit semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan sangat peka terhadap pertumbuhan lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. 2. Penyiangan. 3. Penyulaman. 4. Pemupukan. 5. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian di antaranya adalah 1. Pencegahan serangan semut yang dengan mengalirkan air di sekitar bedeng. 2. Pemberantasan rayap, yaitu dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida. 3. Pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari rumput liar. Seleksi bibit adalah seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2 atau 3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir. Pada saat bibit akan dilaksanakan ke lapangan, bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Angkutan bibit yang diangkut, dikemas dan tidak ditumpukan ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman. Waktu mengangkut pagi atau sore hari dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan
penanaman pada hari itu, karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokasi yang letaknya tidak jauh dari lokasi rencana penanaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis usaha atau modal yang dikeluarkan untuk pembuatan persemaian tanaman sengon. Jadi biaya tetap yang dikeluarkan keseluruhan kelompok adalah 5.130.000. Adapun biaya tambahan atau biaya variabel berjumlah 870.000. Kesimpulan, selama pelaksanaan praktek dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah menyusun, lakukan penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMKN 1 Pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi petugas bahwa presentasi hasil tumbuh yang baik adalah 90% dan berumur baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.